Bangkitnya Dataran Hitam Bab 391, Atela. Beberapa waktu berlalu, Minos dan Abi akhirnya tiba di ibu kota kerajaan ombak, Atela. Setibanya di kota metropolitan besar ini, keduanya meninggalkan binatang spiritual besar Abi di lokasi tertentu, di mana harimau itu dapat ditampung dengan nyaman di wilayah ini. Seperti halnya di Batu Tua, di Atela juga terdapat sebidang tanah luas dengan berbagai jenis akomodasi untuk binatang raksasa. Dan setelah mereka melakukan hal tersebut, keduanya pun segera menyewa seorang kusir untuk membawa mereka ke sebuah hotel yang berada di kawasan tengah kota besar ini. Keduanya sedang terburu-buru untuk pergi ke hotel, dan karena besarnya kota ini, meskipun mereka familiar dengan lokasi tertentu, berkeliling akan memakan waktu beberapa menit. Itu karena, meskipun kota ini hanya memiliki 1 juta penduduk lebih banyak dibandingkan kota Batu Tua, wilayah pendudukannya hampir 50% lebih luas dibandingkan kota lainnya. Atela cukup besar, dengan banyak bangunan dengan berbagai desain dan ketinggian, taman, dan layanan dari berbagai jenis. Dan karena hampir lengkapnya tawaran layanan di kota ini, total luas dan pergerakan di jalanan tampak jauh lebih signifikan dibandingkan di Batu Tua. Meskipun Old Stone memiliki profesional dari berbagai bidang, hanya profesi pandai besi yang cukup banyak di negara bagian itu. Dibandingkan dengan spesialisasi lainnya, jumlah orangnya sedikit, dan aspek tanah air Elen ini tidak banyak menarik perhatian. Namun di Atela, berbeda. Selain memiliki tenaga profesional dalam jumlah besar di hampir semua bidang spesialisasi, ibu kota kerajaan ombak juga memiliki banyak spesialis tingkat menengah kelas 2. Faktanya, hanya 2 profesi spiritual yang dapat dianggap hilang di Atela karena sedikitnya jumlah individu di atas level rendah kelas 2, yaitu profesi penjinak binatang buas dan hakim spiritual. Bagi para penjinak binatang buas, hanya ada 1 individu tingkat tinggi kelas 2 di kota. Tapi hal itu wajar saja dan tidak banyak mengubah daya tarik negara bagian ini. Lagi pula, di luar kerajaan salju, profesi penjinak binatang buas belum berkembang dengan baik. Pada saat yang sama, juri spiritual terbaik dibatasi pada profesional kelas 2 tingkat menengah. Spesialisasi ini adalah salah satu profesi yang paling sulit untuk dikejar di wilayah benua ini karena kecilnya kekuatan spiritual para pembudidaya di wilayah tersebut dan rendahnya klasifikasi teknik spiritual. Hal ini membatasi pengembangan spesialis profesi ini di wilayah tersebut karena bidang keahlian ini bertindak langsung dengan membuat kontrak jiwa yang terkenal, antara lain juga. Namun fokus para profesional ini adalah jiwa mereka sendiri dan klien mereka, sesuatu yang hanya berkembang lebih baik di tingkat tinggi. Dan justru karena hal ini dan karena mereka memiliki teknik yang berefisiensi rendah, kinerja para profesional ini jauh lebih kompleks dibandingkan yang lain. Kemajuan dalam kekuatan dan penguasaan teknik orang-orang ini rata-rata 50% lebih sulit dibandingkan di bidang lain. Tapi itu adalah masalah yang terjadi di seluruh wilayah dan bukan sesuatu yang unik di kerajaan ombak. Selain banyaknya pilihan spiritual yang tersedia di Atela, beberapa organisasi lokal terkemuka juga memproduksi barang-barang umum yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua ini dan layanan lokalnya, ibu kota ini tampak jauh lebih besar daripada Batu Tua, meskipun jumlah penduduknya sedikit berbeda. Dan mengenai kekuatan tingkat tinggi di lokasi ini, dari apa yang Minos dengar dari Ellen dan Abi, selain keluarga kerajaan, ada 3 kekuatan lokal lainnya. Inilah keluarga Collins, Reid, dan Woods. Meski mempunyai kedudukan di ibu kota, namun basis utama dari masing-masing keluarga ini berada di wilayah masing-masing di sekitar kerajaan. Namun hal seperti itu biasa ditemukan di wilayah ini. Bagaimanapun, negara-negara besar benar-benar perlu memiliki basis penting di ibu kota negara masing-masing. Hal ini juga terjadi di kerajaan Brown, dengan keluarga Silva dan Miller, yang memiliki basis penting di kota matahari terbenam meskipun memiliki wilayah mereka sendiri. Dalam kasus seperti keluarga Nash yang bermarkas di ibu kota negaranya, hal ini juga tidak aneh terjadi, terutama di kalangan keluarga pedagang. Itu karena mereka tidak memproduksi barangnya sendiri, jadi berada lebih dekat dengan tempat pengambilan keputusan besar sepertinya merupakan alternatif terbaik. Dengan demikian, negara-negara tersebut dapat bertindak lebih siap ketika isu-isu tertentu muncul, dan tentu saja, mereka juga dapat lebih memahami skema politiknya. Bagaimanapun, Minos mengetahui situasi politik lokal. Tetap saja, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu saat ini, karena dia tidak akan berada di sini lama-lama. Adapun keluarga Reid ini, dia merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi dia tidak yakin di mana. Akhirnya setelah menempuh perjalanan beberapa saat melewati kota yang bersinar dan megah ini, pasangan tersebut sampai di hotel tempat mereka akan menginap. Dari apa yang dikatakan kusir mereka, tempat ini bukan hanya salah satu hotel terbaik. Itu juga dekat dengan layanan lokal terbaik. Ada menara budidaya hanya beberapa ratus meter jauhnya dan beberapa toko profesional kelas 2 di jalan utama di area ini. Dan menurut pria itu, istana kerajaan yang indah dan pos gereja spiritual di negara bagian ini juga ada di bagian ini, yang nantinya bisa dikunjungi Minos dan Abi.
Ia sangat memuji kemegahan kedua situs ini, tidak hanya karena keindahan struktural bangunannya tetapi juga karena pentingnya kedua organisasi tersebut. Salah satunya adalah penguasa yang sangat berkuasa di wilayahnya, yang telah memimpin negara ini selama ratusan ribu tahun dan menjadi sumber kebanggaan bagi rakyat biasa. Yang lainnya adalah kepercayaan puluhan juta orang, yang merupakan agama resmi Kerajaan Ombak, organisasi yang telah menciptakan banyak adat istiadat setempat. Dan meskipun Minos tidak tertarik dengan dua lokasi terakhir ini, dia berterima kasih kepada kusir tersebut atas informasi yang diberikan. Mendengar pendapat orang awam tentang kota mereka sendiri selalu bermanfaat. Bagaimanapun, ini adalah cara untuk mengetahui bagaimana keadaan setempat, sesuatu yang dapat membuat Minos dan temannya lebih mudah tinggal di kota ini. Setelah sampai di apartemen, Minos dan Abi hanya duduk di sofa ruang tamu tempat itu dan bersantai selama beberapa menit. Keduanya lelah karena beberapa jam terakhir perjalanan dan masih punya waktu sampai besok untuk melakukan hal lain. Dan saat keduanya sedang bersantai di tempat itu, Abi tiba-tiba bertanya, "Apa yang akan kita lakukan besok? Apakah kita sudah berbisnis, atau kamu ingin berlatih di menara budidaya lokal ini?" Dan setelah mendengar ini, Minos membuka matanya dan melihat ke pintu kaca di balkon tempat ini, melihat lampu malam kota. "Kami akan berbisnis besok, namun, beberapa barang yang ingin saya beli mungkin tidak tersedia. Jadi kami mungkin harus menunggu beberapa hari hingga barang tersebut bisa diproduksi. Jadi, untuk memaksimalkan waktu kita di sini, mari kita bereskan ini dulu lalu berlatih di menara budidaya ini sampai semua item siap." Dia selesai berbicara sambil menggunakan salah satu tangannya untuk memijat bahu Abi. Bagaimana dengan topik yang kamu bicarakan dengan Ellen? Apakah kamu akan mencoba melihat bagaimana situasi yang terjadi pada pengawal mereka berdua?" Dia menggerakkan kepalanya untuk menyangkal dan berkata, "Saya tidak akan mencari mereka di sekitar sini, karena itu akan memakan banyak pekerjaan dan dapat menarik perhatian yang tidak perlu kepada kita." Tapi Ellen mengatakan jika keduanya masih ada pada saat itu, mereka mungkin akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih. "Mungkin kita akan menemukannya di menara budidaya. Kudengar pengawal Ellen telah mendapatkan banyak kristal, jadi dia mungkin bisa berlatih di lokasi ini. Dengan itu, jika kita menemukannya di tempat ini, aku tidak keberatan mengantarkan Ellen dan pesan Elena kepada mereka." Oke. Setelah itu, Abi bangkit dari tempat itu dan menarik salah satu lengannya Minos, lalu berjalan menuju kamar tidur. "Ayo tidur denganku, kita bisa berkultivasi setelah ini." Bangkitnya dataran hitam bab 392, situasi buruk. Malam berlalu dengan damai di Atela, dan saat ini, fajar sudah menyingsing. Langit sepenuhnya biru, tanpa awan di atmosfer setempat, sementara suhunya menyenangkan, sekitar 20 derajat Celcius, 68 derajat Fahrenheit. Dan di tengah cuaca cerah di pagi hari ini, kebisingan khas kota-kota besar sudah terdengar di tempat-tempat terkemuka di kota ini. Yang paling umum adalah suara yang dikeluarkan oleh roda kereta, yang datang dan pergi di sepanjang jalan utama, ditarik oleh binatang spiritual berukuran kecil dan sedang dari jenis yang paling beragam. Suara yang dibuat oleh binatang-binatang itu juga tidak sedikit. Bagaimanapun, ini jelas merupakan moda transportasi favorit bagi sebagian masyarakat yang mampu membelinya. Orang yang menggunakan alternatif seperti itu tidak perlu mengeluarkan tenaga apapun dan tetap dapat mencapai tujuannya dengan lebih cepat. Oleh karena itu, tunggangan adalah makhluk yang sangat populer di kalangan petani. Dan bersamaan dengan suara yang dihasilkan oleh binatang buas dan kereta yang memenuhi jalan-jalan terpenting di ibu kota kerajaan ini, suara orang yang berjalan juga sangat terasa. Faktanya, selain di kawasan pusat pemukiman, di seluruh wilayah kota lainnya, sudah banyak orang yang turun ke jalan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Anak-anak terlihat berjalan bersama orang tuanya. Para penjaga sedang berpatroli di atas binatang buas mereka. Orang-orang berpakaian dengan berbagai cara, datang dan pergi di trotoar lebar kota ini. Dan di tengah-tengahnya, dua pemuda sedang berjalan bergandengan tangan di tengah kota, di sebuah jalan yang luas, dari mana mereka dapat melihat sebuah istana besar di depan mereka. Tempat itu memiliki beberapa kolom pada fasadnya, seolah-olah itu adalah sebuah candi besar, berbentuk persegi panjang, yang luasnya mencapai ribuan meter persegi. Dan bahkan dari kejauhan, kedua pemuda itu bisa melihat berbagai dinding kaca di tempat itu, di mana sekelompok penjaga berseragam sama lewat dari waktu ke waktu. Selain itu, di pinggiran tempat itu ada halaman rumput yang luas, di sampingnya, kedua pemuda itu sedang melihat, di mana ada pagar besar yang memisahkan area itu dari trotoar jalan. Di pagar ini, terdapat pola serupa yang berulang, terlihat seperti gelombang biru di tengah lingkaran perak. Itu adalah istana kerajaan Ombak. Dan saat Minos dan Abi berjalan melewati wilayah itu, mereka menyaksikan istana megah ini dari jauh dengan kagum saat mereka berjalan menuju toko tempat mereka dapat berbisnis. Keduanya bangun pagi-pagi sekali, dan tepat setelah sarapan, mereka mencari informasi di resepsionis hotel itu. Akhirnya setelah menemukan lokasi yang ingin mereka kunjungi,
mereka meninggalkan hotel, tiba pada saat mereka hanya berjarak beberapa meter dari tempat tujuan. Tempat pertama yang ingin dikunjungi Minos adalah salah satu tempat terpenting baginya, toko pandai besi kelas 2 tingkat menengah, tempat dia bisa menemukan persenjataan baru. Hal seperti itu bisa berarti kesuksesan dan kekalahan dataran hitam. Karena itu, dia tidak bisa menunda negosiasi mengenai item ini. Tak lama kemudian, seorang pemuda berambut coklat, mengenakan kemeja biru dan celana pendek berwarna krem, serta seorang wanita cantik berambut biru dan gaun hijau, tiba di depan sebuah gedung. Tempat ini relatif besar, dengan tembok tinggi yang mengelilingi area luarnya dan satu pintu masuk, cukup lebar untuk dilewati 15 orang secara berdampingan. Di tempat itu, terdapat sebuah plakat emas bertuliskan nama tempat tersebut, Rumah Senjata. Melihat ini, Minos dan Abi tidak membuang waktu di luar tembok itu, yang tidak bisa menunjukkan apa-apa lagi meski tinggi. Sesampainya di area dalam tempat ini, keduanya akhirnya melihat ada halaman rumput dengan 3 jalan setapak di depan mereka, dengan tanda kecil yang menunjukkan jalannya. Menempa area, toko, ruang pelatihan. Setelah membaca ini, keduanya segera mengikuti jalan tengah, yang mengarah langsung ke toko, tempat mereka bisa memesan. Akhirnya setelah berjalan sekitar 200 meter dari pintu masuk tempat ini, keduanya sampai di depan sebuah bangunan yang bentuknya seperti rumah. Ada beberapa jendela dan pintu kayu besar di tempat ini, yang semuanya terbuka sekarang. Beberapa orang ada di sekitar, beberapa duduk di bangku kayu di luar gedung, dan yang lainnya datang dan pergi. Kawasan ini tidak ramai, namun masih terjadi pergerakan yang intens, membuat Minos dan Abi menyadari pentingnya tempat seperti itu di kota besar. Lagi pula, tidak banyak toko pandai besi kelas 2 tingkat menengah. Dan ketika mereka memasuki gedung itu, keduanya segera menemukan sebuah aula besar yang penuh dengan segala jenis senjata. Ada palu dengan 4 model berbeda, pedang dengan bilah melengkung dan lurus, busur, belati, kapak, dan sebagainya. Tidak ada peralatan pertahanan. Ini benar-benar rumah senjata. Kemudian, Minos berpikir sendiri sambil tersenyum tipis. Bukan hal yang aneh jika seorang pandai besi hanya ingin memproduksi peralatan jenis tertentu, sehingga dia tidak menganggap koleksi toko ini aneh. Dan saat mereka melihat ke jendela dan senjata yang dipajang di aula itu, mereka dapat melihat bahwa ada 4 senjata dengan klasifikasi berbeda di sini. Dari level rendah kelas 1 hingga level rendah kelas 2. Adapun senjata tingkat menengah kelas 2 yang diinginkan, tidak ada satupun yang tersedia. Tapi itu adalah bagian dari cara kerja toko-toko ini. Secara umum, mereka tidak memproduksi banyak peralatan ini sebelumnya, karena bahannya mahal dan tenaga kerja pandai besi tidak sedikit. Oleh karena itu, barang-barang seperti itu biasanya harus dipesan, dan pada beberapa kesempatan, seseorang akan cukup beruntung menemukan toko yang menyediakan barang-barang tersebut yang siap untuk dikirim. Lagi pula, saat pasangan itu berjalan melewati tempat itu, mencari tahu harga senjata dan menunggu antrian pelanggan berkurang, beberapa orang sedang berbincang di dekat mereka. 2 lelaki tua sedang membersihkan dan mengganti beberapa senjata di jendela dekat Minos dan Abi sementara mereka berbicara dengan nada serius. Apa yang terjadi pada King Walker benar-benar memalukan. Dan memikirkan bahwa seseorang yang begitu kuat sampai beberapa waktu yang lalu bisa layu dalam waktu sesingkat itu. Salah satu dari mereka berkomentar kepada yang lain sambil membersihkan debu. 1 set panah di salah satu jendela. Ya, tapi yang terburuk adalah kompetisi ini. Tak satu pun pangeran memiliki level yang diperlukan untuk mengendalikan keluarga besar kerajaan. Saya khawatir bahkan setelah salah satu dari mereka naik tahta, akan memakan waktu beberapa dekade sebelum dia dihormati karena kekuatannya sendiri dan bukan karena leluhurnya. Benar, tapi pangeran ketiga sangat berbakat. Jadi, saat dia menjadi raja, mungkin dia tidak akan mendapat banyak masalah. Pria satunya kemudian menaruh beberapa pedang di dinding, menaiki tangga, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, kudengar Pangeran Charles sudah mendapat dukungan dari 4 keluarga besar daerah dan 1 dari kerajaan kita. Aku tahu, kekuatan ini cepat dalam tindakannya. Sepupuku memberitahuku bahwa keluarga Allen telah mengirim seseorang ke kota Pangeran ketiga sebelum mengirim perwakilan untuk mengirim pesan dukungan kepada Raja Walker. King Walker yang malang, dia selalu menjadi individu yang kuat, tapi sekarang dia berada di saat-saat terakhirnya. Sayang sekali, tetapi dengan bangsawan busuk seperti itu, tidak mengherankan jika mereka mengubur raja masih hidup." Yang lain berkomentar dengan jijik. Benar. Tapi selain keluarga dari Pulau Batu ini, ada juga keluarga Silva dari Kerajaan Brown, keluarga Reid, dan keluarga Hargreaves dari Kerajaan Akhir. Tetapi saya mendengar bahwa kekuatan tingkat tinggi lainnya masih bernegosiasi dengan Pangeran ketiga. Ternyata tidak akan ada kompetisi apapun. Sayang sekali. Kedua pekerja itu melanjutkan tugasnya. Pada saat yang sama Minos dan Abi mendengarkan dengan cermat seluruh percakapan keduanya. Mereka tidak tahu banyak tentang berita lokal ini, dan bahkan jika mereka tidak terlibat dalam apapun, mempelajari hal-hal seperti itu tidak akan ada salahnya.
Sepertinya situasi kedua pangeran lainnya ini benar-benar buruk. Minos merenung sambil mencoba mengingat apa yang telah dia pelajari dari Ellen. Bangkitnya Dataran Hitam bab 393, Kontes Tahta. Dari apa yang dipelajari Minos dengan Ellen, dari ketiga pangeran kerajaan ini, selain Charles, dua lainnya bernama Wilfred dan Black. Wilfred Walker adalah pangeran pertama, berusia 27 tahun, dengan bakat hitam, dan sudah berada di level 48. Dia adalah yang terkuat dari ketiganya dan mendapat dukungan dari ibunya, Ratu Kerajaan Ombak. Black Walker adalah putra tengah Raja Walker, putra salah satu dari 30 istri raja, seorang wanita dari keluarga terkemuka Woods. Dan selain mendapat dukungan nyata dari keluarga itu, pangeran kedua telah mencapai level 47, dengan bakatnya yang berusia 25 tahun dan berkulit hitam. Terakhir, Charles Walker, musuh Peter, adalah putra dari istri kedua Raja Walker, yang merupakan cucu dari kepala keluarga Collins saat ini, sebuah rumah bangsawan di negara bagian ini. Terlebih lagi, dia telah mencapai level 47, dengan bakatnya yang berusia 22 tahun dan berkulit hitam. Oleh karena itu, dia adalah yang tercepat dalam hal budidaya ketiga pangeran. Faktanya, Charles telah dianggap sebagai pewaris masa depan sejak awal perjalanannya ke dunia budidaya karena kecepatan pemahamannya di atas dua pangeran lainnya. Itu karena, meski keduanya memiliki kemampuan bertarung dan kecepatan kultivasi yang serupa, putra bungsu Raja Walker telah melampaui mereka dalam kedua hal tersebut sejak usia muda. Dan selama bertahun-tahun, akhirnya, Charles akan mengejar kedua kakak laki-lakinya dalam hal tingkat kultivasi. Dia sudah berada di level yang sama dengan saudara keduanya, tapi dia masih belum sepenuhnya melampaui Black. Namun, hal seperti itu hanya masalah waktu saja. Namun meskipun ia adalah favorit kerajaan dan entah bagaimana menciptakan perselisihan internal di antara para pangeran, Charles dan saudara-saudaranya mempertahankan keseimbangan pengaruh tertentu dalam keluarga kerajaan. Hal ini terjadi karena tidak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka sampai ahli warisnya ditentukan. Karena itu, tidak ada yang berani mengungkapkan preferensi mereka. Jelas sekali, orang-orang membicarakan betapa Charles adalah yang paling berbakat dan mungkin akan menjadi favorit. Namun, hingga saat ini, sebagian besar kekuatan regional bersikap netral terhadap hal tersebut. Raja pada umumnya tidak dikenal karena belas kasihannya, melainkan karena tangan besinya, yang seringkali tanpa ampun memukul musuhnya. Jadi, karena terdapat banyak variabel dan bertahun-tahun sebelum persaingan antara ketiganya dimulai, tidak banyak kekuatan yang secara terbuka mendukung individu-individu ini. Sehingga ketiga bersaudara itu hidup dalam harmoni tertentu. Masing-masing dari mereka mengelola kotanya masing-masing sambil bertindak di belakang layar untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan dukungan. Namun, semua itu berubah ketika King Walker gagal berhasil dalam promosi levelnya. Sebelum hal itu terjadi, ketidakseimbangan antara ketiganya sangatlah kecil dan dapat diubah dengan mudah hanya dengan gerakan kecil. Namun, setelah peristiwa ini terjadi, Charles yang berbakat telah mengarahkan situasi di wilayah tersebut untuk menguntungkannya, meninggalkan kedua saudara laki-lakinya dalam posisi yang menantang. Ketiganya memiliki rentang kekuatan yang hampir sama, jadi dukungan utamanya diberikan kepada yang termuda dari ketiganya, orang yang mungkin bisa mencapai level 50 terlebih dahulu. Oleh karena itu, meskipun Charles menerima dukungan dari berbagai wilayah dan kekuasaan setiap minggunya, kedua kakak laki-lakinya berjuang untuk mendapatkan bantuan. Faktanya, selain dukungan nyata yang mereka terima dari ibu mereka, hanya mereka yang memiliki kekuatan lebih kecil, yang bertaruh untuk mendapatkan sesuatu, yang mendukung mereka berdua. Wilfred mendapat dukungan finansial yang kuat dari ibunya, salah satu orang terkaya di kerajaan. Dengan itu, ia bisa dianggap sebagai favorit kedua dalam perebutan tahta ini. Bagaimanapun, kristal masih bisa dianggap sebagai hal terpenting untuk meyakinkan orang-orang di dunia spiritual. Dan dia menggunakan keuntungan itu sepenuhnya. Setelah mengumpulkan beberapa raja spiritual di sisinya, hampir sama banyaknya dengan di sisi Charles. Namun bukan berarti mereka berada dalam keseimbangan kekuatan, tentu saja tidak. Lagi pula, beberapa raja spiritual yang mendukung Wilfred bukanlah bangsawan melainkan individu dari organisasi kecil, orang-orang yang tidak dapat menjamin dukungan keluarga bangsawan kepada pangeran pertama. Adapun Black, ia bisa dianggap berada dalam posisi terburuk, hanya mendapat dukungan dari keluarga ibunya, salah satu kekuatan militer kerajaan ombak. Hal seperti itu memang tidak kecil, namun menempatkan pangeran kedua ini di posisi terakhir dalam perebutan mahkota. Namun, meski masing-masing dari ketiganya berada di posisi berbeda, tidak ada yang mau melepaskan hak atas tahta. Masing-masing dari mereka cukup pintar untuk mengetahui bahwa jika salah satu dari mereka mati, segalanya akan berubah. Dan untuk itu, apapun bisa terjadi. Secara resmi, seorang pangeran dilarang bertindak secara militer terhadap pangeran lainnya. Namun, selama tidak ada bukti yang mengkhawatirkan, keluarga kerajaan akan menutup mata terhadap perkembangan tersebut.
Sedangkan untuk anggota Raja Spiritual atau bawahan keluarga Walker, meskipun beberapa dari mereka memiliki preferensi masing-masing, tidak ada yang diizinkan untuk terlibat dalam masalah ini. Terutama para Raja Spiritual di atas level 56, yang terkuat di keluarga. Dengan ini, karena para tetua terkuat dari keluarga kerajaan tidak akan memihak siapapun. Para pangeran ini masih bisa bertindak melawan satu sama lain dan menyelesaikan urusan mereka dengan tinju mereka. Mungkin satu pihak tidak mendapat dukungan lebih banyak dari pihak lain, tapi itu sudah cukup bagi satu pembunuh untuk berhasil dan segalanya bisa berubah. Dan karena itu, Wilfred dan Black tidak menyerah. Bagaimanapun, Minos telah mendengar semua ini dari Ellen beberapa hari sebelum perjalanannya dan Abby ke sini, ibu kota kerajaan ombak. Setelah mendengar percakapan kedua pria itu, Abby menoleh ke arah Minos lalu membisikkan sesuatu. Apakah kamu prihatin dengan masalah ini? Tidak. Dalam jangka pendek, hal ini tidak dapat mempengaruhi saya, dan karena saya tidak dapat mempengaruhi masalah ini, tidak ada bedanya bagi saya apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia berkomentar dengan suara rendah sambil melihat beberapa senjata di tempat itu. Sejujurnya dia tidak ingin Charles menggantikan King Walker. Minos tidak ingin salah satu sekutunya membuat kesepakatan dengan calon musuhnya. Jadi dia meminta Ellen untuk tidak melibatkan keluarga Nash. Dan meskipun dua pangeran lainnya juga berpotensi menjadi milik Minos, dia tidak akan keberatan jika keluarga Nash mendukung mereka. Lagi pula, hal ini seperti menghambat peluang orang terburuk dari ketiganya untuk berhasil dalam usahanya. Itu karena, ketika bersama kedua pangeran ini, Minos akan memiliki masalah rasional. Karena statuta kontra revolusi, dengan Charles, juga akan ada faktor emosional orang tersebut yang tidak seimbang. Dan itu adalah masalah besar. Lagi pula, orang-orang seperti itu bisa jadi yang paling berbahaya, karena mereka tidak mendengarkan suara nalar dan tidak menyelesaikan masalah mereka sampai akhir. Bagaimanapun, skenario terbaik untuk dataran hitam adalah skenario di mana ketiga pihak akan kehabisan tenaga sebanyak mungkin. Melemahkan kekuatan bangsawan dari berbagai wilayah di wilayah tersebut. Tapi Minos belum bisa ikut campur dalam hal itu. Dia masih perlu menundukkan kepalanya untuk sementara waktu, dan baru setelah itu dia akan menunjukkan kemampuannya dan terlibat dalam skema regional. Mengumpulkan sumber daya dan orang-orang adalah hal yang dapat dia lakukan saat ini. Sedangkan untuk bertindak secara langsung untuk meningkatkan kekacauan regional, akan sangat sulit baginya saat ini. Tapi setidaknya itulah kenyataan untuk 12 bulan ke depan. Itu benar, kecuali dataran hitam terungkap, aku ragu salah satu pangeran ini akan menimbulkan masalah bagi kita. Abby sedang berbicara dengan Minos ketika akhirnya, salah satu asisten toko telah selesai melayani pelanggan dan bebas berbicara. Kepada mereka berdua, ayo. Setelah beberapa langkah, keduanya berhenti di samping sebuah bangku kayu, di mana terdapat seorang pemuda berambut hitam dengan kostum khas pandai besi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Dia berkata sambil menggaruk kepalanya dan menguap. Saya ingin memesan, Minos berkata sambil tersenyum. Untuk memesan, ya, kami punya banyak senjata. Kenapa kamu tidak memberitahuku satu persatu? Oh, kalau begitu baiklah. Pertama, aku ingin 20 pedang, 10 palu perang, 6 tombak, 5 busur, 4 kapak, semuanya berlevel tinggi, kelas 1. Kedua, aku juga ingin 4 pedang, 2 palu perang, dan 1 tombak level rendah kelas 2. Terakhir, aku juga menginginkan pedang tingkat menengah, kelas 2. Apakah kamu memiliki semuanya di sini? Apa? Pemuda itu berseru kaget. Dia tidak bisa merasakan tingkat budidaya Minos dan Abby, tetapi melihat penampilan mereka, dia mengira keduanya ada di sini hanya untuk membeli senjata kelas 1. Lagi pula, siapa selain monster tua yang akan membeli senjata kelas 2 dengan cara ini? Bangkitnya dataran hitam bab 394 menempatkan pesanan. Setelah berseru kaget, pandai besi muda yang bekerja di toko ini memandang Minos dan Abby sejenak dan menyadari bahwa mereka tidak bercanda. Dia kemudian mengusap kepalanya dengan salah satu tangannya dengan canggung lalu berkata, "Maaf, tapi selain senjata tingkat tinggi tingkat 1, dan mungkin beberapa senjata tingkat rendah tingkat 2, sisa senjata yang Anda inginkan perlu dipesan." Kupikir begitu. Minos berkomentar singkat sambil melihat pandai besi muda itu keluar dari belakang tempat itu dan menuju rak toko. Tuan, izinkan saya menunjukkan kepada Anda model senjata yang kami miliki di toko ini. Setelah itu, dia memperkenalkan semua senjata tingkat tinggi kelas 1 kepada Minos dan Abby, dengan mempertimbangkan jenis artefak yang mereka minta. Ada lebih dari satu jenis setiap item, dan karena item tersebut dibuat oleh pandai besi yang berbeda, artefak tersebut juga memiliki sedikit perbedaan. Lagi pula, mereplikasi dengan sempurna penempaan sebuah item adalah hal yang sangat rumit sehingga bahkan item serupa yang dibuat oleh pandai besi yang sama akan memiliki perbedaan kecil. Dan ketika suatu produk dibuat dari resep tertentu, tetapi oleh pandai besi berbeda dengan domain berbeda dalam teknik, level, dan karakteristik uniknya.
Produk akhirnya bisa berbeda. Hal seperti itu seperti yang terjadi pada pil yang diproduksi oleh alkemis berbeda. Beberapa pil memiliki klasifikasi dan tujuan yang sama, seperti pada contoh pil kemajuan spiritual. Namun, jika alkemis yang lebih kuat memproduksi pil tersebut, maka efek dari item tersebut bisa lebih kuat. Hal ini karena mereka memiliki jumlah pengotor yang lebih kecil dan dapat diserap lebih cepat oleh tubuh para kultivator. Adapun senjata spiritual, artefak tersebut dapat berbeda dalam ketahanannya, kesesuaian dengan teknik tertentu, dan intensitas serangan yang dilakukan dengan senjata tersebut. Misalnya, jenis pedang yang sama dapat memberikan hasil yang berbeda selama pertempuran, mengingat kualitas produksinya. Satu model mungkin lebih efektif dalam memotong daging musuh, sementara model lainnya mungkin gagal meningkatkan pertahanan lawan. Tentu saja, tidak akan ada perbedaan besar mengenai hal itu, karena itu adalah senjata dengan klasifikasi dan model yang sama. Namun, dalam pertarungan yang seimbang, apapun dapat mengubah hasil, sehingga pilihan senjata spiritual seringkali ditanggapi dengan sangat serius oleh para kultivator. Setidaknya itulah yang terjadi pada senjata yang dijual di toko seperti ini. Lagi pula, tempat ini sudah menyiapkan beberapa item, dan setiap kultivator harus menemukan item yang paling cocok dengannya di toko seperti ini. Namun, jika seorang kultivator memesan senjata, hal seperti itu sudah dilakukan sesuai keinginan orang tersebut, dan tidak akan ada banyak perbedaan untuk membuat perbandingan. Bagaimanapun, setelah beberapa menit, Minos akhirnya memilih semua senjata tingkat tinggi, tingkat 1 dan beberapa senjata tingkat rendah tingkat 2 yang tersedia di sana. Sekalipun itu ideal untuk dipesan, karena senjata-senjata ini bukan untuknya, tidak menarik baginya untuk memesan semuanya juga. Di sisi lain, sumber daya yang tersedia untuk membuat senjata spiritual terbatas, dan jika mereka harus memesannya dalam jumlah besar, hal itu dapat menunda perjalanan Minos dan Abi. Lagi pula, lebih banyak senjata yang dipesan berarti lebih banyak sumber daya, mungkin sesuatu yang datang dari daerah lain, mungkin kekurangan di toko ini. Nah, ada keuntungannya membeli senjata yang sudah tersedia di toko seperti ini. Dari artefak tingkat tinggi tingkat 1, ada 20 pedang, 10 palu perang, 6 tombak, 5 busur, dan 4 kapak. Itu berarti 230.000 kristal tingkat rendah. Selain artefak tingkat rendah tingkat 2, kami memiliki 2 pedang, 1 palu perang, dan 1 tombak. Jika dijumlahkan, itu berarti 1.800 kristal tingkat menengah. Petugas muda itu berkata kepada Minos dan Abi sambil memasang ekspresi gembira di wajahnya. Dia secara alami tidak pernah menjual barang sebanyak itu, jadi dia sedikit bersemangat dengan 2 barang di depannya. Biasanya, transaksi besar seperti ini dilakukan secara langsung antara pandai besi hebat dan pelanggannya, jadi tidak umum bagi pegawai toko seperti ini untuk mengetahui hal seperti itu. Namun Minos dan Abi tidak peduli dengan kegembiraan pemuda itu ketika steward muda segera melakukan pembayaran dan menyimpan senjatanya di ring spasialnya. Dia belum bisa membeli semua senjata level rendah kelas 2, karena tidak banyak item yang tersedia. Faktanya, jika ini bukan salah satu toko terbaik di kota, Minos bahkan tidak dapat bermimpi menemukan variasi seperti itu. Dan bisa dibilang, dia beruntung menemukan barang-barang tersebut sudah tersedia di lokasi ini. Itu karena artefak dengan kualitas seperti ini tidak bertahan lama di toko dan segera dijual. Namun penguasa muda dataran hitam itu tidak kecewa. Karena dia harus memesan pedang tingkat menengah tingkat 2, memesan 2 pedang dan palu perang dengan klasifikasi tingkat rendah tingkat 2 seharusnya tidak terlalu menunda perjalanannya. Toko tempat dia dan Abi datang ini memiliki beberapa pandai besi magang, dan beberapa murid pemiliknya telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk menghasilkan sumber daya tersebut. Dan inilah salah satu alasan Minos datang ke sini dan bukan alasan banyak toko sejenis lainnya di Atela. Pandai besi yang memiliki tempat ini hanya berfokus pada produksi item kelas 2 tingkat menengah. Sebaliknya, murid-muridnya menjual segala sesuatunya di tempat ini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Di mana saya bisa memesannya? Minos bertanya pada pemuda yang menemaninya saat dia bersiap meninggalkan toko itu. Mendengar ini, petugas itu melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka berdua. Kamu bisa menuju ke area bengkel. Di sana kamu akan menemukan beberapa bengkel luar ruangan, dan titik masternya ada di sebelah tungku terbesar di tempat itu. Setelah berpamitan dengan pemuda itu, Minos dan Abi segera melintasi sebagian tanah properti ini, setelah sampai di suatu tempat yang terdapat beberapa tungku batu. Sekitar 8 pandai besi muda sedang memproduksi barang-barang mereka di lokasi ini sambil menggunakan palu serupa untuk menghancurkan paduan logam yang bersinar merah oranye. Suhunya jauh di atas rata-rata, dan masing-masing pandai besi ini berkeringat banyak saat mereka menahan panas dan latihan intensitas tinggi. Oleh karena itu, ada pula yang bertelanjang dada, hanya mengenakan celemek untuk menutupi badan dan celana. Di sisi lain, beberapa orang lainnya tampak memberikan tips sambil mengamati dengan cermat setiap proses penempaan para pemuda tersebut.
Dentang, dentang, benar, dukung kakimu seperti itu dan gunakan palumu dengan keras untuk mengubah bentuk. Tidak, tidak, pernapasanmu tidak benar. Jika pernapasanmu tidak sesuai dengan gerakanmu, artefakmu tidak akan sempurna. Beberapa koreksi dilakukan oleh orang-orang yang menyaksikan bengkel tersebut ketika Minos dan Abi akhirnya melewati jalan batu di tengah area itu. Dengan cepat keduanya tiba di depan bengkel terbuka, tepat di sebelah tungku besar, yang saat itu sedang bersinar, dengan beberapa biji di dalamnya. Dan tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua sedang memegang artefak jenis tertentu, yang sepertinya meniup ke arah api, meningkatkan intensitas tungku itu. Pria ini bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana panjang hitam, dengan mata terpejam, sesekali melakukan gerakan dengan artefak itu. Ketika mereka melihat orang ini, Minos dan Abi segera menyadari bahwa inilah master yang dibicarakan oleh petugas tersebut. Dan itu jelas terlihat, bukan karena ototnya yang sangat berkembang dan besar, tetapi karena tingkat kultivasi orang tua itu. Dia sudah berada di level 52. Raja spiritual, dan ketika mereka berdua berdiri di sana beberapa meter dari orang berjanggut dan berambut putih ini, lelaki tua ini terus melakukan gerakannya, dengan mata masih tertutup. Dua aura yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kamu pasti ada di sini untuk memesan kan? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Itu tidak akan mengganggu pekerjaanku. Bangkitnya dataran hitam bab 395, setelan ideal. Setelah mendengar suara serak pandai besi itu, Minos dan Abi saling berpandangan sejenak, lalu gadis berambut biru itu mulai berbicara. Yang lebih tua benar, kami di sini untuk memesan. Orang yang menjagamu di toko bilang kalau aku hanya memproduksi senjata tingkat menengah kelas 2 kan? Orang tua itu bertanya sambil terus meningkatkan intensitas tungku itu dengan peralatannya. Tidak biasa baginya untuk berinteraksi dengan klien dengan level Minos dan Abi, karena kultivator tingkat 5 bahkan tidak bisa menggunakan senjata yang diproduksi oleh pandai besi seperti dia. Sebagai gambaran, senjata dengan klasifikasi berbeda memiliki banyak kekhasan. Namun, satu saja sudah cukup untuk mencegah para pembudidaya hingga tingkat tertentu tidak dapat menggunakannya. Itu tadi beratnya. Seiring dengan meningkatnya level kultivator, kekuatan senjata harus ditingkatkan agar barang-barang tersebut dapat digunakan tanpa mengalami kerusakan. Di sisi lain, artefak semacam itu juga perlu meningkatkan kemampuan bertahan atau menyerang penggunanya agar benda tersebut bermanfaat. Dan untuk mengatasi hal ini, meskipun menggunakan material berbeda dengan kekuatan lebih besar dan bobot yang relatif rendah, masih sulit bagi benda-benda tersebut untuk tidak bertambah masanya. Dan itulah salah satu alasan utama mengapa para pembudidaya di bawah level tertentu tidak dapat menggunakan beberapa peralatan. Lagi pula, jika seseorang bahkan tidak bisa mengangkat senjatanya, apa gunanya? Pada akhirnya, masih ada fakta bahwa orang-orang dari rentang budidaya seperti itu bahkan tidak memiliki cukup kristal untuk membayar item dengan peringkat itu. Karena itu, pandai besi tua ini tertarik untuk mengetahui apakah keduanya belum diberitahu tentang peraturannya sebelumnya. Bagaimanapun, mendengar pertanyaan dari lelaki tua yang duduk di sebelah mereka, Minos tersenyum dan berkata, "Itu tidak perlu, karena kami memintanya untuk mengarahkan kami ke tempat di mana saya bisa memesan pedang tingkat menengah kelas 2. Oh, anak muda, siapa yang akan menggunakan senjata ini? Suruh orang ini datang dan berbicara langsung dengan saya. Saya biasanya tidak memproduksi senjata tanpa menghubungi pelanggan saya. Tidakkah dia tahu pentingnya karakteristik seorang kultivator untuk produksi senjata tertentu?" Dia bertanya, masih duduk dengan tenang di lantai. Dan pandai besi tua ini tidak berusaha mempersulit Minos. Sebaliknya, apa yang dia katakan adalah kebenaran murni, dan detail terkecil pun dapat mengubah pembuatan senjata yang dibuat khusus untuk seseorang. Bisa dibilang, benda seperti itu akan cocok dengan gaya seseorang, seperti halnya jas mungkin terlihat bagus atau tidak cocok untuk seseorang, bergantung pada satu ukuran. Setelan ideal untuk seseorang akan selalu dibuat berdasarkan ukuran individu tersebut dan bukan sembarang setelan yang mungkin dibuat berdasarkan standar umum. Mengetahui gaya bertarung kultivator dapat memberikan beberapa tips kepada pandai besi untuk menghasilkan item yang lebih cocok dalam hal senjata. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti cara mengembangkan senjata yang ingin dipesan Minos, pandai besi ini perlu melihat calon pemilik pedang ini melatih tekniknya beberapa kali. Hanya dengan begitu dia dapat menentukan hal-hal seperti ukuran bilahnya untuk memaksimalkan area serangan, sudut yang diperlukan untuk memotong udara semaksimal mungkin, dan banyak lagi. Haha, aku mengerti keraguanmu, tetua. Tapi aku akan menggunakan senjata ini sendiri. Dia berkata dengan tenang. Mendengar ini, pria bertelanjang dada yang duduk di lantai itu membuka matanya untuk pertama kalinya dan memandang Minos seolah sedang melihat orang idiot. Bisakah kamu memegang senjata tingkat menengah kelas 2? Anak muda, tahukah kamu bahwa tingkat budidaya minimum untuk menangani senjata seperti itu adalah level 49?
Mungkin beberapa orang jenius dengan fisik khusus dan kemampuan menantang bisa menggunakan senjata dengan peringkat itu di level 48 atau bahkan level 47. Tapi kamu bahkan belum mencapai level 44. Jadi, bagaimana kamu berencana melakukan itu? Minos mendengarkan kata-kata bijak pandai besi itu dengan senyuman di wajahnya, tidak merasa kesal dengan hal seperti itu. Pria ini hanya menyatakan hal yang sudah jelas, jadi tidak ada alasan baginya untuk merasa gelisah. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Hehe, tetua, aku harus melakukan serangkaian pukulan dengan pedang dengan peringkat itu agar kamu dapat melakukan pengukuran kan? Jadi, kamu secara alami akan melihat bahwa aku bisa menggunakan senjata dengan peringkat itu." Dia menatap Minos dengan lebih penasaran sambil meragukan kata-kata aneh pemuda di depannya ini. "Oke, nak, tapi jika ini hanya lelucon, meskipun aku tidak bisa memberimu pelajaran. Jangan berpikir kamu akan pergi dari sini tanpa membayar karena membuang-buang waktuku." Dia berhenti sejenak hingga akhirnya dia mengeluarkan pedang tingkat menengah kelas 2. Dan aku menusukkannya ke tanah. Setelah itu, tetua itu menunjuk ke sebidang tanah kecil yang tampak seperti panggung perkelahian dan berkata, "Kalau begitu, ambil pedang ini dan pergi ke tempat itu. Lalu, aktifkan teknik pedangmu 10 kali, seperti yang kamu lakukan jika kamu berlatih secara normal." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu kembali meniup tungku raksasa sambil memperhatikan steward muda dari samping. "Mari kita lihat apakah kamu sebaik itu." Dan segera setelah mendengar bimbingan pandai besi ini, Minos menatap Abi dan tersenyum. Dia menjauh darinya dan kemudian meletakkan tangannya pada senjata yang tertancap di tanah, memandanginya sambil berpikir. "Apakah kamu tidak berani?" Orang tua itu bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. "Sepertinya leluconmu berakhir di sini, ya?" "Sebaliknya, hehe," Minos menjawab tanpa menjelaskan. Dia tidak akan memberitahu lelaki tua ini bahwa dia hanya bisa menggunakan pedang selama beberapa puluh detik, dan kemudian dia akan kehabisan energi. Dan karena itu, Minos bersiap mengaktifkan tekniknya dan lari ke tempat itu. Dia tidak bisa kehilangan energinya hanya untuk melakukan perjalanan dari sana ke tempat pelatihan itu. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Langkah eksplosif. Setelah mengaktifkan kedua tekniknya, Minos mengeluarkan pedang yang tertancap di tanah dan berlari dengan kecepatan penuh ke tempat latihan itu hanya dalam sepersekian detik. Melihat hal seperti itu terjadi tepat di depannya, murid-murid pandai besi tua itu berkontraksi dan tanpa sadar dia berteriak kaget. "Apa? Bagaimana ini mungkin? Bisakah seorang pemuda yang hanya berada di puncak level 43 benar-benar menggunakan pedang dengan peringkat itu?" Lelaki tua itu bertanya-tanya ketika mulutnya setengah terbuka. Dan matanya bergerak-gerak karena gelisah. Dia tidak melupakan apa yang akan dilakukan Minos. Dan tanpa sadar dia mengirimkan indera spiritualnya ke lokasi tersebut untuk menyelidiki karakteristik pemuda itu dan bagaimana senjata itu akan bergerak. Pedang spasial. Dan segera setelah tiba di lokasi pengujian tersebut, Minos mengaktifkan teknik serangannya beberapa kali berturut-turut sambil melakukan berbagai gerakan dengan pedangnya. Astaga! Minos melangkah dengan satu kaki di depan dan kaki lainnya di belakang, dalam posisi di mana dia bisa melepaskan tenaga sebanyak mungkin sambil melakukan pemotongan pada sudut yang berbeda. Namun, dia tidak menciptakan bilah udara tetapi menggunakan tubuh pedang itu untuk memotong udara di tempat itu. Astaga! Setelah serangkaian 10 gerakan, Minos akhirnya meletakkan pedang itu dan menonaktifkan tekniknya. Fiuh, apakah kamu puas? Dia bertanya pada pandai besi secara bersamaan sambil bernapas dengan tergesa-gesa, merasa seperti banyak energinya yang hilang. Pada titik ini, Minos benar-benar berkeringat, dengan ekspresi pucat di wajahnya dan dadanya naik turun dengan cepat. "Sepertinya kamu hampir tidak bisa menggunakan pedang itu untuk 10 gerakan. Tapi itu pasti sangat luar biasa mengingat levelmu," kata lelaki tua itu hampir secara refleks. "Oke, tidak perlu khawatir, aku sudah mengetahui semua detail penting untuk memproduksi senjatamu." Mendengar hal tersebut, Abi yang sudah berlari ke tempat Minos berada, membantu rekan mudanya lalu bertanya kepada pandai besi tua itu. "Itu bagus, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Coba kulihat, aku harus membuat busurnya. Aku harus menunggu beberapa minggu lagi untuk kedatangan Deep Salt Essence." Dia menggumamkan beberapa hal dengan suara rendah lalu melihat ke arah Minos dan Abi dan menjawab. "Saya yakin antara 6 dan 7 minggu, pedang Anda akan siap." "Anda tertarik?" "Tentu saja. Berapa yang harus saya bayar?" Orang tua itu tersenyum sejenak lalu menjawab. "Nak, karena kamu tampaknya layak menggunakan salah satu senjataku, aku akan memberimu diskon. 1000 kristal kelas menengah bisa digunakan untukku." Setelah itu, Minos segera melakukan pembayaran, sesuatu yang perlu dilakukan terlebih dahulu dalam kesepakatan semacam ini. Lalu, akhirnya, dia dan Abi melanjutkan untuk berbicara dengan pandai besi tingkat rendah kelas 2 untuk memesan senjata yang selama ini kurang di toko itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 396, Hari Belanja.
Seminggu kemudian berlalu dalam sekejap mata. Minos dan Abi menghabiskan sebagian besar waktunya berbelanja di toko Atela dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan pada hari ketika keduanya pergi ke tempat bernama Rumah Senjata, setelah berbicara dengan pemilik tempat itu, keduanya telah berbicara dengan pandai besi lain dan membuat pesanan. Dan meskipun mereka memesan barang mereka dengan 3 orang yang berbeda, pasangan tersebut masih harus menunggu barang tersebut setidaknya selama 40 hari. Para pandai besi itu masih mendapat perintah lain sebelum pesanan pemuda ini. Oleh karena itu, dan mengingat waktu pembuatan masing-masing senjata, periode seperti itu bukanlah hal yang aneh, dan Minos bahkan tidak mempertimbangkan untuk pergi ke toko lain di kota itu. Setiap pandai besi sangat sibuk, dan orang-orang dari tempat yang dia datangi sudah menjadi salah satu profesional berstandar tinggi dalam kelompoknya masing-masing. Dan karena dia dan Abi harus tinggal di kota ini selama hampir 2 bulan, maka tenggat waktu tersebut dapat diterima oleh mereka. Bagaimanapun, setelah kesepakatan pertama itu, Minos dan Abi telah melewati Guild Master Arai lokal, tempat mereka membeli beberapa salinan teknik spiritual. Secara total, Minos telah menghabiskan 350.000 kristal tingkat rendah untuk membeli 70 salinan teknik tingkat biru dan 2.000 kristal tingkat menengah untuk mendapatkan 4 kristal tingkat hitam yang berbeda. Minos dan Abi disambut dengan ramah di lokasi itu, dan tidak seperti di sekolah kuliner kota Jalene, mereka tidak perlu berbicara dengan lebih dari 1 orang. Tapi itu sudah diduga. Bagaimanapun juga, serikat master susunan ini dapat dianggap sebagai yang terbesar di seluruh wilayah utara benua tengah. Oleh karena itu, mereka sudah terbiasa dengan jenis transaksi ini ketika menegosiasikan teknik paling umum yang sudah beredar di berbagai wilayah. Jelas sekali, ada teknik-teknik yang lebih khusus, yang bahkan organisasi lain yang pernah berbisnis dengan Minos tidak mau bernegosiasi, tidak peduli nilai yang ditawarkan. Bagaimanapun, mereka tetap harus melindungi diri mereka sendiri, terutama dalam spesialisasi dengan begitu banyak profesional, seperti bidang Master Arai. Profesi ini adalah nomor 1 di dunia spiritual dan diperlukan untuk hampir setiap aktivitas. Oleh karena itu, jumlah orang yang berspesialisasi dalam profesi ini sangat besar, sehingga pesaingnya pun banyak. Contohnya adalah jumlah profesional terbaik di setiap spesialisasi di wilayah ini. Meskipun juru masak kelas 2 tingkat atas tidak lebih dari 25 orang di seluruh bagian utara benua tengah. Setidaknya ada 150 master susunan dengan peringkat yang sama. Dan angka ini tidak lebih tinggi karena mencapai babak final etape ke-6 tidaklah mudah bagi siapapun di wilayah ini. Jika tidak, jumlahnya bisa menjadi 3 atau bahkan 4 kali lipatnya. Bagaimanapun, Minos dan Abi memanfaatkan kesempatan untuk berbisnis dengan beberapa master Arai dari guild tersebut setelah mendapatkan salinan teknik yang lebih umum ini. Minos memiliki banyak susunan untuk dibeli, dan tentu saja, dia tidak dapat memesan ini dari satu toko saja. Faktanya, Stuart muda telah berbicara dengan orang yang pernah menemaninya di guild itu dalam upaya untuk menyewa layanan dari lokasi tersebut. Untuk menghubungi para profesional yang tersedia untuk menghasilkan susunan yang dia butuhkan. Dan dengan itu, mereka telah mencapai kesepakatan mengenai produksi 100 susunan tingkat tinggi tingkat 1, 15 susunan tingkat rendah tingkat 2, dan 4 susunan tingkat menengah tingkat 2. Sebagian besar barang-barang ini akan berfungsi untuk meningkatkan kepadatan energi spiritual kota kering dan layanan standar di ketentaraan. Namun, beberapa di antaranya untuk pertahanan kota dan pelatihan Dilian dan Eda, yang sudah hampir mencapai level 50. Secara total, benda ini telah memakan sekitar 2/3 dari semua kristal tingkat menengah dan rendah yang dimiliki Minos untuk perjalanan ini. Lagi pula, sebagai benda yang paling tahan lama di dunia spiritual, susunan juga merupakan artefak termahal. Akhirnya, mereka juga harus menunggu beberapa hari lagi untuk menyiapkan susunan ini. Namun, bertentangan dengan kenyataan pahit dari profesi pandai besi, tidak terdapat kekurangan sumber daya atau tenaga profesional yang signifikan dalam spesialisasi ahli susunan. Oleh karena itu, tenggat waktu yang harus ditunggu Minos jauh lebih singkat, yaitu hanya 20 hari. Setelah Minos dan Abi menghabiskan waktu berhari-hari berbelanja, termasuk memesan banyak pil dari berbagai toko lokal, keduanya mengambil cuti untuk berlatih di menara budidaya setempat. Mereka sudah memesan semua barang yang ingin mereka beli di Atela, dan sekarang mereka hanya perlu menegosiasikan teknik dari beberapa profesi, yaitu bidang khusus kedokteran, profesi desainer, dan hakim spiritual. Minos dan Abi sempat mengunjungi asosiasi masing-masing profesi tersebut di kota Atela. Namun, mereka belum berhasil menemukan orang yang bertanggung jawab atas masalah penjualan tersebut. Hal ini diperkirakan akan terjadi di asosiasi hakim spiritual, karena jumlah mereka sedikit. Namun, bagi dua profesi lainnya, hal tersebut tidak normal. Dan mereka menyadari bahwa, kenyataannya, mereka berdua kurang beruntung karena tiba di kota ini pada saat yang tidak tepat untuk kedua profesi ini. Salah satunya, Guild Design, sedang mengadakan konferensi di sebuah kota di utara kerajaan, dan eselon atas akan pergi selama seminggu lagi.
Adapun yang lainnya, para profesional tingkat tertinggi di bidang ini semuanya sibuk dengan peristiwa tertentu yang terjadi baru-baru ini. Karena itu, Minos dan Abi masih belum menyelesaikan bagian terakhir dari bisnis mereka secara lokal dan mulai fokus pada pelatihan mereka. Mereka paling banyak pergi sekali sehari ke gedung kedua organisasi tersebut, selama istirahat. Sementara mereka akan berangkat mengunjungi asosiasi desain setelah jangka waktu tersebut berlalu. Selain itu, rutinitas mereka sekarang adalah bermalam di hotel dan berlatih hampir sepanjang hari di menara budidaya setempat. Kali ini dua pemuda duduk tidak jauh satu sama lain di sebuah ruangan di lantai 11 menara budidaya Athela. Praktis tidak ada perabotan atau dekorasi di tempat itu, dan sebagian besar barang di sana adalah susunan spiritual yang ditujukan untuk melatih para pejuang. Selain itu, terdapat panggung pertarungan, kamar mandi besar, dapur, dan ruang kecil dengan 2 buah bantal budidaya. Dan tepat di atas kedua bantal ini, kedua orang itu diam-diam bermeditasi, pada saat yang sama, tentang berapa banyak kristal tingkat rendah yang dapat dilihat di sekitar mereka. Salah satunya hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam, sedangkan gadis berambut biru itu mengenakan gaun putih. Dan saat keduanya berkultivasi, energi spiritual terkonsentrasi di sekitar tubuh keduanya. Udaranya sedikit terdistorsi, dan salah satu dari mereka sepertinya ototnya berkontraksi sepenuhnya pada saat itu. Di sebelah wanita muda cantik dengan rambut biru, butiran keringat pria mengalir di dahinya sementara kelopak matanya berkibar tanpa sadar. Minos akhirnya merasa bahwa kemajuannya ke level 44 sudah dekat karena reaksi alami tubuh dan jiwanya. Waktu berlalu, dan Abi segera selesai berkultivasi ketika dia menyadari bahwa Minos akan naik level. Ah, sungguh menakjubkan bagaimana dia bisa berkultivasi begitu cepat. Jadi, dia berpikir sendiri sambil memiliki senyuman indah di wajahnya. Dia tidak menyukai gagasan tertinggal terlalu jauh dalam hal budidaya dibandingkan dengan Minos. Tetap saja, dia benar-benar senang melihat dia menjadi lebih kuat. Dan sementara Abi mengagumi kecepatan kultivasi Minos dan memperhatikan tubuhnya dengan cermat, pemuda ini akhirnya mencapai puncak level 43 dan maju ke level berikutnya. Retakan, bangkitnya dataran hitam bab 397 mungkin. Begitu ledakan terdengar di ruang budidaya itu, energi spiritual di tubuh Minos segera mencapai awal level 44. Saat merasakan hal ini, wajah Stuart muda mulai mengendur. Begitu pula otot-otot lainnya di tubuhnya. Ah, level lain sudah terlampaui. Dan akhirnya, energi spiritual padat yang mengelilingi sekeliling pemuda ini menghilang. Sebaliknya, kristal spiritual di sekelilingnya telah berubah menjadi abu. Pada titik ini, dia menyelesaikan meditasinya dengan sedikit senyum kepuasan di wajahnya. Pada kecepatan kultivasi ini, saya yakin saya akan berada di level 45 sebelum kita tiba di kota kering. Jadi, dia berpikir sendiri sebelum membuka matanya dan melihat lurus ke depan. Selamat, Minos! Abi berlari lalu memeluknya, hampir tidak memberikan waktu bagi penguasa muda dataran hitam itu untuk menyelesaikan bangun dari tempat itu. Setelah itu, keduanya berciuman beberapa saat sambil berpelukan erat. Abi sedang bersandar di leher Stuart muda sementara pemuda ini merasakan ukuran pinggang Abi dengan tangannya. Abi, ayo jalan-jalan keliling kota. Mungkin kita bisa membeli teknik dari ketiga asosiasi itu. Mendengar hal itu, gadis berambut biru itu mengangguk setuju lalu menjauh dari tubuh Minos, memberinya ruang untuk berpakaian. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu masalah yang terjadi baru-baru ini akan menunda perjalanan kita? Abi bertanya sambil memperhatikan pemuda di depannya yang berganti pakaian. Dan saat dia mulai mengenakan kemeja, Minos menjawabnya dengan nada tenang. Saya pikir tidak, tapi kita tidak tahu rincian pasti tentang apa yang terjadi. Jadi, saya mungkin mengabaikan sesuatu yang penting. Tapi saya ragu dokter lokal akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyembuhkan kekuatan yang baru-baru ini berperang. Tentu saja, Abi dan Minos sedang membicarakan situasi tertentu yang terjadi sebelum keduanya tiba di kota ini. Hal ini menyebabkan dokter-dokter terbaik setempat pergi menemui beberapa pasien, sehingga urusan asosiasi medis setempat terhenti. Dari informasi yang diperoleh keduanya, dua organisasi lokal berpengaruh pernah bertabrakan di sekitar Athela. Namun, tidak ada satupun yang berhasil dalam upaya ini. Nyatanya, keduanya sempat berjuang dan menemui jalan buntu, di mana tidak ada pihak yang kehilangan kekuatan, namun keduanya terluka parah. Dan karena kekuatan organisasi yang mendukung orang-orang yang terlibat dalam situasi ini, tidak ada pihak yang menyia-nyiakan upaya untuk menyembuhkan para pejuang yang paling terluka. Akibatnya, dokter kelas 2 di wilayah ini telah dipekerjakan untuk layanan tersebut, sehingga situasi ini menghalangi Minos untuk berbisnis dengan asosiasi medis tersebut. Ini mungkin ada hubungannya dengan suksesi kerajaan. Abi berkomentar sambil merenung, mengingat kelas sejarah yang dia ambil di Akademi Spiritual. Tentu saja, semua kelas dan konten ini dirancang untuk menceritakan kisah dari sudut pandang para pemenang. Namun hal ini tidak menghalangi pendidikan semacam ini untuk memberikan pembelajaran penting kepada generasi muda mengenai realitas lokal.
Lagi pula, meski sebagian cerita dibumbui untuk menonjolkan sosok pemenang, biasanya hal itu dilakukan berdasarkan fakta. Dan berdasarkan pengetahuan itu, Abi mengetahui bahwa pertempuran tersebar luas dalam situasi seperti ini, yang saat ini dialami oleh Kerajaan Ombak. Perebutan tahta selalu sangat sengit di negara bagian manapun di kawasan ini, dan biasanya jumlah korbannya tidak sedikit. 6. Mungkin Minos setuju dengannya ketika dia akhirnya selesai berpakaian. Ayo, jika kita tidak beruntung di salah satu dari dua organisasi ini, ayo kembali ke hotel. Oke. Saat Minos dan Abi sedang berusaha menyelesaikan urusan mereka di Atela, beberapa ratus kilometer dari ibu kota negara bagian ini, terdapat kota berukuran sedang hingga besar. Tempat ini tidak jauh berbeda dengan Portland dalam hal ukuran, namun memiliki tampilan yang jauh lebih mulia dan canggih. Padahal, dari tampilan kota ini seolah diatur oleh efisiensi pelayanan dan akomodasi lokal, sesuatu yang jarang terlihat di kawasan ini. Namun hal seperti itu tidak terjadi karena penguasa di tempat itu murah hati atau semacamnya. Tidak, tempat seperti itu terjadi karena ini adalah salah satu kota yang diperintah langsung oleh bangsawan Kerajaan Ombak. Keluarga kerajaan juga memiliki wilayah yang dikelola langsung oleh mereka. Lagi pula, hanya sebagian kecil dari anggota negara-negara ini yang dapat memerintah seluruh negara bagian secara langsung. Namun, status seorang bangsawan, bahkan mereka yang paling jauh dari posisi penerus kerajaan, masih akan lebih tinggi daripada bangsawan biasa. Dengan demikian, setiap keluarga kerajaan akan memiliki wilayah tertentu. Umumnya dekat dengan ibu kota, tempat para anggotanya akan memerintah, tanpa perlu menggunakan bawahan untuk hal tersebut. Biasanya, wilayah-wilayah ini akan dibagi di antara para bangsawan, diberi wilayah kecil dengan setidaknya satu kota berukuran sedang hingga besar untuk orang-orang paling penting. Sedangkan untuk wilayah lainnya, meskipun secara resmi tempat tersebut milik keluarga kerajaan, dalam praktiknya organisasi tersebut hanya memungut pajak dan memberlakukan sebagian undang-undangnya. Selain itu, pada umumnya keluarga bawahan memerintah tempat-tempat tersebut sebagai penguasa. Sedangkan untuk wilayah yang berada di bawah kendali keluarga kerajaan, hal ini berfungsi untuk menghasilkan sumber daya, karena pada umumnya mereka adalah bagian kerajaan yang terkaya. Mereka juga berperan melindungi ibu kota. Itu karena ancaman bisa muncul kapan saja, dan hal seperti itu perlu dihentikan sebelum mencapai jantung kerajaan. Mungkin tidak mudah untuk mengalahkan seluruh kerajaan, tapi membunuh beberapa orang mungkin tidak terlalu sulit. Itu adalah pepatah lokal. Dan untuk mencegah pertempuran musuh memasuki ibu kota mereka, kota-kota di sekitar ibu kota, di dalam wilayah yang diperintah oleh keluarga kerajaan, memiliki banyak pos militer. Dengan ribuan tentara, misalnya, ada lebih dari 20.000 tentara di kota tersebut. Menjadi salah satu dari 8 kota dengan basis besar kerajaan tentara ombak. Namun selain pentingnya kota ini bagi keamanan ibu kota kerajaan ombak, kota ini adalah salah satu dari 3 kota yang diperintah oleh para pangeran. Karena itu, tempat ini secara alami memiliki standar yang jauh lebih tinggi daripada yang biasanya dilihat di kota-kota di wilayah utara benua tengah. Bagaimanapun, di kota yang diperintah oleh salah satu pangeran ini, terdapat sebuah kastil di wilayah tengah tempat itu, di mana saat ini sekelompok orang sedang aktif berbicara. Tempat itu tampak seperti ruang pertemuan, di mana terdapat sebuah meja besar dengan banyak kursi yang berjajar berdampingan. Dan sementara masing-masing tempat ini terisi, ada satu kursi di ujung meja, di mana seorang pria muda berpakaian perak duduk dengan ekspresi khawatir. Di sampingnya ada 2 pria berdiri, mengenakan baju besi dengan simbol berbeda, menyaksikan segala sesuatu terjadi tanpa berkedip. Pada saat yang sama, pemuda di ujung meja itu hanya mendengar dan memperhatikan orang-orang di tempat itu. Ekspresi pemuda ini perlahan-lahan menjadi semakin gelap. Dari 8 raja spiritual yang terlibat dalam perangkap 10 hari yang lalu, 5 di antaranya sudah sembuh dan mungkin akan segera kembali beraktivitas, tapi 3 orang yang tersisa berada dalam situasi yang sangat berbeda. Menurut dokter, salah satu dari mereka mungkin kembali aktif, tapi kami tidak akan mendapat dukungannya selama 6 bulan ke depan. Akhirnya, dari 2 orang yang tersisa, satu kehilangan lengannya di pertarungan sebelumnya, dan yang lainnya tidak sadarkan diri. Kami tidak tahu apakah dia bisa dibangunkan. Setelah itu, sesepuh lain yang berada di tempat itu mengambil gilirannya dan berkata, kami juga menemui banyak kultivator di level 48 dan 49 yang terluka parah. Oleh karena itu, kami mungkin harus mengurangi tindakan kami dalam jangka pendek. Pak, setelah mendengar hal tersebut, sang pangeran akhirnya bereaksi terhadap kabar buruk tersebut dengan menepukkan tangannya dengan keras ke meja dan berkata dengan suara yang dalam. Kita kalah banyak, aku mengerti itu, tapi apa ruginya bajingan itu? Namun, tidak ada yang berani menjawabnya secara langsung. Pak, berbicara, pemuda itu berteriak marah ketika dia melihat wajah masing-masing orang di depannya. Pangeran Wilfred, saya khawatir pihak lawan tidak mengalami kerugian. Pangeran Charles. Bangkitnya Dataran Hitam bab 398, Leluhur.
Pangeran Charles tidak memiliki korban di pihaknya. Dari apa yang dilaporkan oleh informan kami, tidak ada kasus seperti yang terjadi pada 3 raja spiritual di pihak kami. Sedangkan untuk penjaga level 48 dan 49, meskipun pertempuran mereka jauh lebih sulit, mereka juga berhasil untuk berbuat lebih baik dari kita. Mendengar ini, Wilfred menjadi semakin marah karena pembuluh darah di dahinya mulai membesar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kupikir kita sedang menyiapkan penyergapan untuknya. Jadi, katakan padaku, bagaimana penyergapan kita bisa menjadi lebih buruk bagi pihak kita? Mereka yang seharusnya mengendalikan pertarungan? Wilfred berseru dengan marah, dengan tetesan air liur keluar dari mulutnya. Setelah mendengar pertanyaan sang pangeran, masing-masing pria di ruangan ini melihat sekeliling seolah-olah mereka sedang mencoba untuk menyalahkan seseorang. Apa yang dikeluhkan Wilfred sebenarnya merupakan masalah. Lagi pula, seperti mereka yang mempersiapkan penyergapan untuk pangeran ketiga. Kelompok mereka seharusnya lebih unggul dalam pertarungan. Paling tidak, mereka harus memiliki sarana untuk melarikan diri tanpa terluka parah pada akhirnya. Namun, pihak pangeran pertama tidak memiliki keuntungan apapun, bahkan mengingat bahwa mereka telah bersiap untuk kejadian itu, memilih lokasi penyergapan, dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Pangeran, aku tidak ingin terdengar seperti seseorang yang berusaha menghindari tanggung jawab atau membuat alasan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada kesalahan dalam informasi mengenai perlindungan pangeran ketiga. Seorang lelaki tua yang duduk di posisi paling jauh dari Wilfred mengatakan ini dengan tulus. Saat penyergapan dilakukan, kami mendapat informasi bahwa kelompoknya hanya akan memiliki 5 raja spiritual dalam situasi itu. Namun, ada lebih banyak orang dalam bayangan. Dan saat kami menyerang mereka, bukannya kami yang terkejut, kamilah yang terkejut. Orang tua itu menjelaskan. Setelah dia selesai berbicara, orang lain di ruangan itu segera mulai membicarakannya, setuju dengan apa yang dikatakan lelaki tua ini. Itu benar. Tim kami hanya memiliki 8 raja spiritual antara level 50 dan 51. Tapi pihak mereka memiliki 10. Penjaga dari budidaya tahap kelima juga lebih banyak dari kita. Kata orang lain, situasinya menjadi tidak dapat dipertahankan pada awal penyerangan. Jika saya tidak salah, orang-orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang itu berasal dari luar kekuatan regional. Benar, aku mengetahui bahwa keluarga Allen dari Pulau Batu telah mengirim salah satu raja spiritual mereka yang baru dipromosikan ke sini baru-baru ini. Tapi aku tidak pernah mengira dia akan datang karena Pangeran Charles. Dan sebelum percakapan berlanjut lebih jauh, Wilfred menepuk meja itu lagi, masih dengan wajah yang gelap. Siapa yang bertanggung jawab atas informasi ini? Bagaimana kita tidak mengetahui kedatangan bala bantuan seperti itu? Kami tidak memiliki nama spesifik, tapi pangeran. Menurutku itu bukan masalah di pihak kami. Tentu saja, kami mengawasi kedatangan orang-orang dari Pulau Batu, dan kami mengetahui bahwa sekelompok besar dari mereka baru saja tiba di negara bagian kami. Tapi dari apa yang ditemukan informan kami, ini tidak ada hubungannya dengan urusan perebutan tahta. Pertemuan berlanjut beberapa saat lagi hingga seseorang di meja itu akhirnya tersenyum dan berkata, Pangeran pertama, terlepas dari semua kabar buruk ini, aku punya sesuatu yang baik untuk dilaporkan. Oh apa? Wilfred bertanya ketika semua orang di tempat itu memandang bawahan itu dengan rasa ingin tahu. Baru-baru ini, keluarga Stone Island Nash menghentikan percakapan mereka dengan Pangeran Charles. Saya mendengar bahwa utusan keluarga ini telah dipanggil kembali ke markas besar dan mengakhiri negosiasi tanpa penjelasan. Ini berita bagus. Dan tepat setelah pria itu menyelesaikan pidatonya, seluruh ruangan mulai membicarakan topik ini. Itu bagus. Kami akan pulih secepat mungkin, dan saya ingin penyergapan lain disiapkan. Tapi kali ini, saya tidak akan menerima kegagalan. Apakah Anda mengerti? Saat Pangeran Wilfred berkomplot melawan adik laki-lakinya, percakapan lain terkait kejadian itu terjadi di istana kerajaan di ibu kota kerajaan. Di salah satu bagian istana ini, di tempat yang penuh dengan tanaman dan danau buatan kecil, seorang pria berusia parubaya sedang duduk di atas platform kayu kecil. Dia bertelanjang dada dan di belakangnya ada seorang wanita yang sedang melakukan apa yang tampak seperti pijatan di punggung pria ini. Dan meskipun wanita ini tampaknya memenuhi tujuan pijatannya, ada seorang lelaki tua berjanggut putih panjang duduk di bangku batu dekat danau. Akhirnya, di depan pria bertelanjang dada itu ada 3 orang dengan pola yang sama, berlutut dan melihat ke lantai. Yang mulia, kami tidak dapat memperoleh bukti nyata dari mereka yang bertanggung jawab atas insiden baru-baru ini. Namun kami yakin pangeran ketiga diserang oleh salah satu dari 2 kakak laki-lakinya. Yang terkuat dari ketiganya mengatakan ini dengan nada tenang sementara tubuhnya diam. Batuk, aku mengharapkan hal seperti ini. King Walker berkomentar dengan lemah ketika dia merasa lega dengan sentuhan wanita itu. Jika Anda tidak yakin dengan pelakunya, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak masalah jika Charles adalah yang paling berbakat. Itu adalah perebutan tahta.
saudara-saudaranya tentu saja berhak mencoba apapun. Selama mereka tidak ketahuan, apapun bisa diterima. Jadi, lelaki tua di bangku itu dengan tenang berkomentar sambil memainkan salah satu cincin di tangannya. Leluhur, ketiga pria itu mengatakan hal ini secara refleks, menyadari kehadiran orang ini di sana. Sejauh ini, mereka bahkan belum menyadarinya. Padahal lelaki tua itu ada tepat di samping mereka. Adapun identitas pria ini, dia adalah orang terkuat kedua di Kerajaan Ombak, Emmett Walker, level 59, berusia 1398 tahun. Adik dari raja sebelumnya, orang inilah yang menjadi alasan Kerajaan Ombak tetap stabil, bahkan dengan rajanya di saat-saat terakhirnya. Dengan kehadiran pria seperti itu, tidak ada seorang pun yang memiliki pemikiran berbahaya tentang keluarga kerajaan setempat, karena organisasi ini tidak akan berdaya jika tidak ada pemimpinnya. Dan ini adalah salah satu orang tertua di bagian utara benua tengah, seseorang yang berada pada batas absolut budidaya tahap ke-6. Meskipun dia mungkin tidak memiliki peluang untuk mencapai level 60 karena kemiskinan spiritual setempat dan usia tuanya. Dia masih bisa bertarung sebaik mungkin selama beberapa ratus tahun. Hasilnya, dia masih sangat dihormati dan ditakuti di wilayah ini. Batuk, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Masih ada waktu lebih dari 1,5 tahun bagi mereka untuk berkompetisi. Tapi awasi mereka untukku, jika ada di antara mereka yang berani bersikap terbuka terhadap satu sama lain. Ya yang mulia, setelah mengatakan itu, ketiga pria itu meninggalkan tempat itu, hanya menyisakan 3 orang itu di sana. Sayang sekali aku gagal dalam promosiku. Kalau tidak, setelah mendengar komentar yang menyedihkan ini, lelaki tua yang masih duduk itu menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan berkata, "Lupakan saja, itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya bagimu memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi keluarga kami bisa saja berhasil," ucapnya namun tiba-tiba disela oleh pamannya. "HMPH, semua pendahulumu gagal melakukan ini. Kamu terlalu terburu-buru, William. Seharusnya kamu menunggu beberapa dekade lagi. Setidaknya, kamu akan lebih siap, dan usiamu tetap tidak menjadi masalah besar. Demi kemajuanmu." Emmett kemudian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa lalu bergumam pelan. "Karena ketergesaan dan kesombonganmu, kamu memperpendek usia hidupmu yang berabad-abad menjadi hanya 4 tahun. Lupakan saja. Kamu bisa menikmati hari-hari terakhirmu di tempat ini bersama para wanitamu. Yakinlah, aku akan menjaga kerajaan." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menghilang dari tempat itu, hanya menyisakan raja dan wanita itu dari sebelumnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 399, kamu menang atau mati. Sementara Raja Walker menikmati hari-hari terakhirnya bersama istri-istrinya, Pangeran Charles mengurus urusannya bersama timnya di kota lain yang diperintah oleh keluarga Kerajaan Ombak. Meskipun pasukan pemuda ini belum menyerah pada upaya pembunuhan kakak laki-lakinya. Pemuda ini sangat ketakutan hari itu. Dia mungkin yang paling berbakat dalam berkultivasi dan mungkin sekuat kakak laki-lakinya. Namun, di hadapan begitu banyak raja spiritual dan kultivator di akhir tahap kelima kultivasi, mau tak mau dia merasa takut akan nyawanya. Oleh karena itu, pada saat dia disergap, pemuda ini merasakan getaran di punggungnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya itu, meskipun pasukannya berhasil, ia masih memiliki beberapa penjaga yang terluka, orang-orang di akhir tahap kelima dan awal tahap ke-6. Akibatnya, selain menghentikan aksinya selama beberapa hari, ia kini harus menghabiskan banyak sumber dayanya untuk perawatan medis. Dan hal seperti itu merupakan masalah. Dia mungkin favorit untuk tahta. Meski begitu, hasil pertandingan tidak akan pernah bisa dihindari sebelum kompetisi berakhir. Dan meskipun dia adalah seorang pemuda yang memiliki kekurangan, Charles tahu bahwa dia belum menjadi raja dan kakak laki-lakinya dapat mencapai tujuan mereka jika dia tidak berhati-hati. Karena itu, Charles tidak senang kehilangan kristal kelas menengahnya yang berharga untuk merawat para pengawalnya. Itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan, karena dia membutuhkan pengawalnya, tapi di saat yang sama, itu juga sia-sia. Jika saja mereka lebih siap, seluruh situasi itu bisa dihindari. Dan mengingat pentingnya kristal spiritual dalam suksesi kerajaan, yang pada dasarnya dapat membuat organisasi terlihat lebih menguntungkan kedua belah pihak. Charles merasa mengalami kerugian yang signifikan pada saat ini. Dia yang paling berbakat dan mendapat dukungan paling banyak, tetapi Wilfred mendapat bantuan dari Ratu. Salah satu orang terkaya di wilayah tersebut. Karena itu, setiap kristal yang harus dibelanjakan Charles ibarat membuang sebagian kelebihannya dalam perebutan tahta. Dan baginya, ini tidak bisa diterima, bagaimanapun, di kantor istana pemerintahan kota yang diperintah oleh Charles. Beberapa orang sedang berbicara di tempat itu sambil minum teh spiritual dan duduk di sofa dan kursi berlengan yang berserakan. Dan selain dua pengawal yang berdiri di samping Charles, tidak ada orang lain yang menonjol di tempat ini. Pangeran ketiga, kami telah melakukan semua analisis kerusakan untuk kejadian ini,
dan kami harus menghabiskan sekitar 15.000 kristal kelas menengah. Namun, orang-orang kami juga menerima kerusakan dari artefak spiritual, dan jika kami ingin menggantinya, kerugian kami bisa mencapai angka 100.000 kristal kelas menengah. Salah satu dari mereka mulai berbicara tentang kerugian finansial yang harus dihadapi Charles dan pilihan yang harus diambilnya. Tidak mudah untuk mengeluarkan uang sebanyak itu, dan oleh karena itu, sang pangeran perlu mempertimbangkan seberapa besar nilainya untuk melakukan investasi ini atau mengambil jalan lain. Setelah itu, mereka segera membicarakan bagaimana persiapan perjalanan yang akan datang harus dilakukan agar kemungkinan bahaya tersebut bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pangeran ketiga, Anda tahu betapa pentingnya kemenangan Anda bagi keluarga Hargreaves saya. Karena itu, sang patriark meminta saya untuk memberi Anda perangkat tertentu. Salah satu pria di kantor itu mengatakan hal ini sebelum bangkit dari kursi berlengan dan menyerahkan kalung kepada salah satu pengawal Charles. Apa itu? Pemuda berambut hitam itu bertanya ketika salah satu pengawalnya memeriksa barang itu. Ini adalah benda perlindungan yang diwarisi keluarga Hargreaves kami selama ratusan ribu tahun. Ini dapat membantu Anda di saat-saat seperti yang terjadi baru-baru ini. Anda hanya perlu memasukkan energi spiritual Anda ke dalamnya, dan tentu saja, itu akan terjadi. Pria itu menjelaskan dasar-dasar tentang barang itu hingga akhirnya pengawal Charles melihat bahwa barang itu tidak ada masalah dan telah memberikan kalung itu kepada sang pangeran. Percakapan berlanjut lebih lama, dengan Charles menegosiasikan sumber daya dengan organisasi yang telah mendukungnya dan membicarakan tentang sekutu potensial. Bukan hal yang aneh bagi keluarga besar untuk memiliki satu atau dua sekutu di luar negara bagiannya, dan dengan itu, Charles bermaksud menggunakan kontaknya saat ini untuk mendapatkan lebih banyak dukungan. Akhirnya, setelah beberapa lama berbicara, Charles memandang seorang pria parubaya yang ada di sana dan bertanya, Tuan Kate, saya memahami bahwa keluarga Reid Anda memiliki hubungan baik dengan keluarga Chamber, bukan? Mendengar hal itu, pria itu bergerak maju mundur di kursinya, meluruskan dasinya sejenak, dan berkata, Ya, Pangeran Charles, Anda benar. Keluarga Reid berhubungan baik dengan keluarga Chamber. Charles tersenyum lalu berbicara lagi. Kalau begitu, saya ingin Anda meyakinkan mereka untuk mendukung saya. Saya yakin kita bisa melakukan banyak bisnis di masa depan. Namun, alih-alih mendengar tanggapan positif dari pria itu, Charles malah melihat dan mendengar sesuatu yang menyedihkan. Maaf, tapi saya yakin hal seperti itu akan menjadi rumit jika terjadi. Dan mengapa kamu mengatakan itu? Charles bertanya dengan mata berbinar sambil menatap sosok tua yang kini menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Kata orang tua itu, baru-baru ini, keluarga Chamber memulai perang dengan keluarga Hayes di kerajaan Cromwell. Apa? Beberapa orang yang ada di tempat itu berteriak kaget karena terkejut mendengar hal seperti itu. Dan itu tidak aneh. Lagi pula, kedua keluarga itu baru mencapai titik tidak bisa kembali lagi dalam hubungan mereka beberapa bulan yang lalu. Akibatnya, berita tersebut belum menyebar ke seluruh bagian utara benua tengah. Faktanya, selain beberapa keluarga penting kerajaan Cromwell dan kekuatan sekutu dari kedua organisasi tersebut. Seperti dalam kasus keluarga Reid, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang perang ini. Konflik ini belum memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu orang-orang di kantor ini belum mengetahui hal tersebut. Beberapa bulan yang lalu, tuan muda dari keluarga Chamber terbunuh dalam kontes musim semi kehidupan yang luar biasa. Pada saat itu, setelah kematiannya dikonfirmasi, diketahui juga bahwa barang berharga ini dicuri oleh putri dari patriark keluarga Hayes. Setelah itu, terjadi insiden di mana Raja Spiritual membunuh bawahan keluarga Hayes di dalam wilayah pasukan itu. Akhirnya kedua belah pihak memulai perang ini, yang sudah lebih dari 3 bulan sejak pertempuran pertama. Ketika mereka mendengar lelaki tua itu selesai berbicara, semua orang di sana terkejut dengan kejadian seperti itu. Terutama karena Jenderal Spiritual saja yang mempermasalahkan barang berharga seperti itu. Sulit dipercaya, keluarga Hayes beruntung ya, dengan sumber daya sebesar itu, mereka pasti telah menemukan salah satu leluhur mereka yang sekarat. Jika mereka sedang berperang, maka aku benar-benar tidak bisa mendapatkan dukungan mereka. Charles menghela nafas, memahami situasinya. Perang antar keluarga bangsawan besar jarang sekali berlangsung singkat. Tentu saja ada pengecualian, tapi kecuali beberapa keluarga besar bersatu melawan satu saja, akan sulit bagi satu kekuatan untuk menyerah dalam waktu singkat. Jadi, setiap sumber daya, baik finansial maupun pribadi, harus digunakan secara bijak untuk mencegah runtuhnya kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, memberikan dukungan eksternal tidak mungkin dilakukan oleh organisasi seperti keluarga Chamber. Tapi tidak hanya itu, kenyataannya Chamber sendiri tidak mampu mengalahkan keluarga Hayes sendirian. Jika bukan karena hubungan mereka dengan Scourges of the Devil, keluarga mendiang Kevin dan Leroy tidak akan pernah terlibat dalam perang melawan kekuatan yang lebih kuat dari mereka. Setelah membicarakannya, kelompok tersebut mengubah topik pembicaraan dan menyelesaikan masalah lain yang berkaitan dengan suksesi kerajaan.
Persaingan memperebutkan tahta tidaklah mudah, dan segalanya bisa berubah dalam semalam. Setiap keputusan yang dibuat, setiap peristiwa, yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan keputusan tersebut, dapat mempengaruhi suatu hasil secara pasti. Jadi, kecuali seseorang ingin mati, meremehkan persaingan memperebutkan tahta berarti kematian. Saat Anda memainkan permainan singgasana, Anda menang atau mati. Bangkitnya Dataran Hitam bab 430 hari. Sementara masalah mengenai suksesi tahta kerajaan ombak berkembang, 6 orang berkumpul saat ini di ibu kota negara bagian ini untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kelompok ini berada di sebuah ruangan yang mulia dan mewah, yang tampaknya merupakan akomodasi yang biasa ditemukan di hotel-hotel terkemuka di wilayah ini. Ada beberapa furnitur dekoratif, gambar, dan tanaman di tempat itu. Itu juga memiliki pemandangan Athela yang bagus karena lokasinya di salah satu lantai tertinggi gedung. Dan di tempat itu, 2 orang pria sedang berdiri di dekat jendela sambil merokok dan mendengarkan percakapan satu sama lain. Sedangkan yang lainnya, 2 laki-laki duduk di kursi berlengan saling berhadapan, sedangkan hanya 2 perempuan dalam kelompok itu yang duduk di sofa di samping kedua kursi berlengan tersebut. Apa yang akan kita lakukan terhadap keduanya? Sejak upaya terakhir kita, mereka telah mengunci diri di menara budidaya lokal dan tidak pergi selama berhari-hari. Salah satu pria yang duduk di salah satu kursi mengatakan ini sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Teddy benar, keluarga memberi kita perintah untuk bertindak melawan keduanya, tapi sejak kegagalan kita hari itu, para pengecut itu bersembunyi di tempat itu. Salah satu wanita setuju. Mereka secara alami tidak akan berani mencoba bertindak melawan siapapun di dalam menara budidaya. Tempat itu dikelola oleh keluarga kerajaan setempat dan bahkan ada raja spiritual level 55 yang menjaga di sana. Lagi pula, sebagai salah satu menara budidaya berkapasitas tertinggi di bagian utara benua tengah, tempat itu menghasilkan banyak kristal. Oleh karena itu, pengelolanya tidak akan membiarkan adanya sikap tidak tertib di tempat tersebut. Selain itu, sebagai lembaga yang memberikan layanan terbaik kepada para petani di seluruh wilayah, menara budidaya setempat mempunyai posisi untuk melindungi. Seberapa rendah harga sebuah perusahaan yang membiarkan pelanggannya dianiaya di dalam gedungnya sendiri? Paling tidak, keandalan pelanggan pada tempat seperti ini akan berkurang jika pemasangan di tempat tersebut berbahaya. Dan yang lebih buruk lagi, dengan adanya keluarga kerajaan di belakang layanan ini. Itu berarti bahwa pelanggaran terhadap menara budidaya lokal sama saja dengan menyinggung para bangsawan itu sendiri. Dan hal seperti itu tidak bisa diterima. Sebuah institusi sekuat keluarga penguasa negara tidak bisa membiarkan kehormatannya diinjak-injak hingga norma-norma dasar sosial dilanggar. Itu sebabnya tempat-tempat seperti yang dimaksud selalu memiliki orang-orang yang menegakkan aturan tertentu. Untuk mencegah citra kekuatan di belakang tempat-tempat ini dipermalukan oleh hal-hal kecil. Dan sebagai individu yang bijaksana, ke-6 orang ini tidak akan melakukan hal bodoh seperti mencoba memaksakan situasi dengan mencoba menangkap target mereka di dalam menara budidaya lokal. Jangan khawatir, itu tidak akan bertahan lama. Mereka berdua sudah melakukan ini selama hampir sebulan. Aku ragu mereka punya begitu banyak kristal sehingga mereka bisa tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Salah satu pria yang merokok di samping jendela mengatakan ini sambil melihat ke arah cakrawala setempat. Sebenarnya, tapi harus kuakui, keduanya sangat beruntung. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak kristal? Maksudku, harga harian di ruang budidaya kolektif untuk pembudidaya tahap 5 rata-rata 1.500 kristal per hari. Pria lain berkomentar sambil membuat isyarat tangan yang menunjukkan betapa absurdnya hal ini. Setelah mendengar ini, wanita yang masih belum mengatakan apapun mengangguk setuju dan berkomentar. Ini benar-benar tidak terbayangkan jika bawahan belaka bisa mencapai hal ini. Gadis Nash itu mungkin yang harus disalahkan atas semua ini. Kelompok yang dimaksud adalah mata-mata yang mengejar tim Ellen dan Elena beberapa bulan lalu dan tak lama kemudian kehilangan jejak keduanya. Dan 2 target yang sedang mereka diskusikan adalah pengawal Ellen dan Elena, yang telah berada di wilayah ini sejak saat itu. Setelah kepergian kedua remaja putri ini, kelompok yang dikirim oleh keluarga Allen telah menemukan tipuan yang mereka lakukan beberapa jam setelah keduanya melarikan diri. Mereka bahkan mencoba mencari tahu keberadaan Ellen dan Elena saat itu, namun sudah terlambat. Pada binatang terbang, jejak yang ditinggalkan oleh perjalanan itu sangat jarang, dan bahkan jika ditemukan, jejak itu tidak akan mengarah kemanapun. Lagi pula, para pengejarnya tidak tahu kemana burung itu akan terbang. Dan setelah menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat menemukan keberadaan keduanya, ke-6 orang ini pun mulai mengejar para pengawal tersebut. Kedua pria itu adalah satu-satunya petunjuk yang tertinggal. Jadi, mereka tidak bisa melupakannya setelah melakukan kesalahan seperti itu. Akhirnya, setelah berhari-hari mengejar kedua pengawal wanita muda itu, rombongan keluarga Allen telah mendapat perintah dari markas besar melalui utusan yang telah tiba di kerajaan ini beberapa minggu sebelumnya. Menurut oknum tersebut, pihak keluarga telah memerintahkan kelompok tersebut untuk berhenti menyelinap dan mengambil tindakan lebih drastis.
menculik dan menginterogasi kedua pria itu. Namun pengawal Edward dan Elena sudah siap menghadapi situasi seperti ini dan berhasil lolos dari upaya penculikan kelompok ini. Setelah kejadian itu, mereka sempat melarikan diri ke menara budidaya, di mana keduanya yakin tidak akan diganggu oleh anggota keluarga Allen. Mereka tahu ini adalah pilihan yang hanya akan menunda masalah, tapi tak satu pun dari mereka punya pilihan. Entah para pengawal akan melakukan hal seperti itu, atau anggota keluarga Allen akan menangkap mereka dalam upaya melarikan diri. Trik yang digunakan Allen sebelumnya tidak akan berhasil untuk kedua kalinya, dan kedua pria itu tidak memiliki kekuatan, tidak ada sarana, untuk melarikan diri dari orang-orang ini. Jadi, satu-satunya cara mereka menemukannya adalah dengan bersembunyi di menara budidaya setempat, di mana mereka dapat mengulur waktu dan tetap tumbuh kuat. Bagaimanapun, setelah wanita itu mengatakan itu, yang lain langsung mengomentari sesuatu yang relevan. Itu mungkin ada hubungannya dengan bisnis gadis itu di Pulau Batu. Dia menghasilkan jutaan kristal spiritual setiap bulannya, dan kudengar pengawalnya sering bepergian untuk menukar kristal kelas menengah. 6. Benar, dia mungkin mendapat bonus besar dari gadis itu. Ketua kelompok berkomentar ketika dia berhenti sejenak dan menghela nafas. Tapi itu tidak masalah. Mereka mungkin harus meninggalkan menara budidaya dalam beberapa hari ke depan, dan setelah itu, kita akan melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, yang lain setuju secara bersamaan. Sejak hari ini, setidaknya kami berdua akan mengawasi pintu keluar menara budidaya setiap saat untuk memastikan tidak ada celah. Ayo selesaikan pelayanan kita dengan mereka berdua segera setelah mereka meninggalkan tempat itu. Setelah percakapan sekelompok mata-mata yang berasal dari keluarga Allen, lebih dari 30 hari berlalu dalam sekejap mata. Banyak hal terjadi pada kelompok lain yang terlibat dalam plot di Kerajaan Ombak dalam waktu yang berlalu. Tetap saja, semua ini tidak mempengaruhi kehidupan damai Minos dan Abi. Keduanya berlatih di menara budidaya setiap hari, meningkatkan penguasaan teknik masing-masing dan juga memperkuat tingkat budidaya mereka. Keduanya melanjutkan rutinitas pertarungan mereka. Dengan Minos mendorong teman mudanya ke titik di mana kecepatan kultivasinya meningkat dan dia sekarang bisa mencapai level 44 dalam sebulan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berdua tidak hanya sekedar berlatih dan berkultivasi. Tidak, banyak pil, susunan, dan senjata yang dipesan Minos telah selesai, dan dia sudah mengumpulkannya. Faktanya, yang hilang hanyalah senjata tingkat menengah kelas 2 dan beberapa pil yang harus dikirimkan sebelum mereka berangkat dari kota ini. Mengenai teknik spiritual, keduanya pernah mengunjungi asosiasi medis dan desain setempat di masa lalu. Di dua lokasi ini, Stuart muda telah mampu membeli salinan teknik yang diinginkannya, yaitu lebih dari 100 teknik tingkat biru dan 10 teknik tingkat hitam. Itu telah mengambil sebagian besar kristal yang tersisa sebelumnya. Namun, penguasa muda dataran hitam masih memiliki cukup uang untuk membeli teknik hakim spiritual dan alkemis, yang masih kurang. Dan karena itu semua, kini tinggal beberapa hari lagi Minos dan Abi meninggalkan Atela, mengikuti perjalanan mereka menuju wilayah keluarga Cohen.